Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajri Zahroni Ahmad dengan NIM 2304 01011029 akan menjelaskan hasil rangkuman dari sesi 1 sampai sesi 6 untuk mata kuliah Sistem Jaringan 1 dan dengan kode kelas IF404. Ini sesi pertama itu mengenai pengembangan jaringan gitu. Jadi yang saya catat itu ya, jadi jaringan internet itu menghubungkan dalam komputer itu menggunakan ribuan atau mungkin lebih perangkat jaringan seperti switch atau router dan koneksi dengan level yang lainnya. Jadi internet itu begitu rumit sehingga saat ini mengalami adaptasi ya. Nah, internet itu harus lebih banyak mengalami mengenai adaptasi dan permasalahan, pemadaman, kesalahan ataupun kehilangan. Sehingga masalah untuk tak terduga lainnya. Nah, internet ini dirancang supaya fleksibel gitu dan dapat beradaptasi dengan masalah apapun yang dihadapi. Jadi untuk memecahkan permasalahan internet ini, jika dicatat itu ada 4 poin layer yang utama gitu. Yang pertama ada layer fisik, di mana lapisan ini itu dihubungkan sebagai media dalam pemindahan data gitu atau perangkat. Contoh Wi-Fi, kabel Ethernet, fiber optik, ataupun satelit. Kemudian ada layer yang lainnya adalah layer internet protokol atau layer IP. Di sini layer IP itu layer yang diperlukan bagaimana cara merututkan data gitu secara cepat dan efisien yang berpindah dari satu satu node ke salah satu dari 1 miliar komputer tujuan gitu. Jadi pada layer ini secara dinamis gitu menyesuaikan dan menentukan ulang data berdasarkan beban jaringan, performa link ataupun gangguan jaringan. Nah, layer ini tidak bertanggung jawab untuk memastikan keandalan jaringan secara keseluruhan, tapi layer ini hanya memindahkan data sebaik mungkin. Kemudian layer utama lainnya adalah layer transport. Di sini layer transport itu sebuah layer gitu yang mengkompensasi apa yang kurang dari layar-layar sebelumnya seperti layar IP atau layar fisik. Nah, layar transport ini memastikan bahwa paket yang hilang akan dikirim ulang dan paket yang datang tidak sesuai urutan akan dikembalikan ke urutan semula gitu sebelum diteruskan ke penerima. Kemudian ada layar utama lainnya yaitu layar aplikasi berfungsi sebagai layar yang menampilkan data atau yang dikirim atau diterima gitu, dan berhubungan langsung secara dengan pengguna. Nah, jadi sebuah aplikasi dapat membuat koneksi jaringan dan mengirim ataupun menerima data hanya dengan berbasis kode. Jadi, layar aplikasi berfokus pada penyelesaian masalah dari sisi pengguna. Jadi dalam jaringan komputer itu ada beberapa jenis jaringan ya berdasarkan cakupan area. Yang pertama ada personal area network, di mana jaringan ini berkisar 1,9 km dan ini digunakan untuk pengguna. Contohnya Bluetooth. Kemudian ada local area network. Nah, jaringan ini mencakup satu gedung ataupun satu area yang terbatas di satu blok. Contohnya seperti jaringan perusahaan, sekolah, atau jaringan warnet. Kemudian selanjutnya ada metropolitan area network. Di sini cakupannya lebih luas lagi, di mana bisa satu kota atau satu area metropolitan sekitar 10 atau 50 km. Contohnya seperti jaringan antar gedung dalam satu kota ataupun jaringan titik kabel. Kemudian ada WAN atau Wide Area Network, jenis jaringan ini cakupannya lebih luas lagi gitu. Bisa dari antar kota, antar negara, ataupun antar benua. Contohnya seperti internet ataupun jaringan perusahaan multinasional pada jaringan komputer. Nah, pada jaringan komputer ini terdapat dua fungsi jaringan gitu. Dimana ada fungsi client server dan fungsi peer-to-peer. Client server ini jenisnya terdapat server menyediakan layanan dan klien yang menggunakan layanannya. Karakteristiknya centralized dan keamanannya terkontrol. Contohnya web server ataupun email server. Dan secara klien bisa pakai web browser atau desktop gitu. Kemudian ada peer-to-peer itu jaringan yang bertindak bisa sebagai klien ataupun server gitu. Dan memiliki karakteristik yang decentralized dan mudah di setup. Contohnya file sharing ataupun torrent. Nah, kemudian di kedua, konfigurasi daftar. Sini mempelajari bagaimana cara konfigurasi dasar ya pada Cisco iOS. Nah, Cisco iOS ini ada 3 komponen, yaitu shell sebagai interface memungkinkan pengguna mengeksekusi perintah melalui GUI ataupun CLI. Kemudian ada kernel sebagai pengelola komunikasi dan antara hardware dan software, serta mengatur penggunaan resource. Kemudian hardware merupakan komponen fisik itu sendiri. Nah, kemudian terdapat perbedaan ya dalam akses penggunaan GUI dan CLI. Yang pertama, untuk GUI ini lebih user-friendly dengan menampilkan ikon menu untuk penanya, namun dapat mengalami crash ya. Nah, ada lagi ya jenis yang lainnya adalah CLI atau command line interface. Di sini lebih stabil dan umumnya digunakan untuk perangkat jaringan dengan keadaan tinggi.
Untuk mengakses perangkat dapat beberapa metode. Yang pertama metode konsol menggunakan port fisik langsung ke perangkat melalui konfigurasi untuk konfigurasi awal. Kemudian ada metode SSH atau Secure Shell. Ini kode untuk metode untuk mengakses CLI jarak jauh dengan aman dan terkripsi. Ini sangat direkomendasikan. Kemudian ada metode telnet sama seperti SSH, namun metode ini tidak aman dan koneksi tidak terkripsi. Nah, dalam mengakses Cisco AWS ini ada dua jenis mode ya kalau nggak salah. Ada user access mode di mana perintah-perintahnya terbatas. Dengan kemudian ada ciri untuk user access ini ada kayak siku tutup gitu. Kemudian ada satu lagi ada privilege exit mode di mana mode ini akses penuh gitu, memiliki akses penuh konfigurasi full dapat dieksekusi gitu. Nah, cirinya itu dia menggunakan prompt pembayaran pagar ini seperti root lah kalau akses itu. Adapun di sini ada mode konfigurasi pada Cisco OS. Yang pertama ada global configuration mode untuk mengakses opsi konfigurasi perangkat. Kemudian ada line configuration mode untuk mengakses konfigurasi konsol, SSH, telnet, atau aux. Di sini ada interface configuration mode untuk konfigurasi port switch atau interface backup. Di sini ada konfigurasi ya untuk antar mode. Bisa masuk ke privilege exit mode, bisa enable dari exit mode. Kemudian untuk masuk ke global config, konfigur terminal dari privilege exit mode. Kemudian untuk masuk ke line config, bisa ketik line type dari global configuration mode. Kemudian untuk keluar dari mode sebelumnya bisa ketik exit. Kemudian untuk kembali ke privilege exit bisa pencet N atau Ctrl Z dari subconfiguration mode. Untuk pindah antara subconfiguration bisa langsung ketik perintah mode yang diinginkan. Untuk struktur komen pada Cisco AWS seperti ini, di sini ada prompt, misalnya switch, kemudian ada comment atau show, misalnya ada space, spasi, kemudian keyword atau argumen, misalnya argumen ini show IP protocol, show IP config, misalnya ada ping IP ya. Kemudian pada sesi kedua protokol model, di sini lebih ke membahas protokol model, komunikasi jaringan berdasarkan aturan yang mengatur bagaimana perangkat saling berinteraksi dan bertukar informasi. Setiap komunikasi memerlukan 3 elemen fundamental, itu sebagai pengirim pesan, tujuan sebagai penerima pesan, dan saluran komunikasi menyediakan jalur untuk menghubungkan keduanya. Nah, semua komunikasi ini diatur oleh protokol yang merupakan seperangkat aturan yang harus dipatuhi, di mana protokol ini harus mencakup identifikasi yang jelas antara pengirim dan penerima, dan penggunaan bahasa dan tata bahasa yang disepakati bersama, serta pengaturan kecepatan dan waktu pengiriman yang tepat. Protokol jaringan berdasarkan komputer memiliki 5 persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk memastikan komunikasi lebih efektif. Yang pertama adalah message encoding, di mana mengubah informasi menjadi bentuk yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Kemudian ada message format dan encapsulation yang mengatur struktur dan format pesan sesuai dengan saluran yang digunakan. Kemudian ada message size menyesuaikan ukuran pesan sesuai kemampuan medium transmisinya gitu, sesuai kemampuan kabelnya misalnya gitu. Kemudian ada keempat ada message timing mengatur waktu komunikasi, dan kelima ada message delivery option yang menentukan metode pengiriman pesan. Nah, jadi metode pengiriman pesan ini menjadi unicast misalnya untuk komunikasi satu ke satu, multicast untuk komunikasi satu ke banyak, namun tidak semua perangkat, gitu, cuma beberapa. Kemudian ada broadcast komunikasi satu ke semua menggunakan pada protokol IP versi 4. Dan Anycast sebagai alternatif broadcast pada IP versi 6. Nah, jadi protokol jaringan ini punya fungsi penting itu dalam mendukung komunikasi yang handal dan efisien. Fungsi addressing bertugas untuk mengidentifikasi pengirim dan penerima pesan, reliability, dan memberikan jaminan bahwa data akan sampai ke tujuan, dan flow control untuk mengatur aliran data agar berjalan pada kecepatan yang efisien. Dan sequencing memberikan label unik pada setiap segmen data yang ditransmisikan. Error detection mendeteksi apakah terdapat kerusakan data selama proses transmisi. Dan aplikasi interface memfasilitasi komunikasi data antara aplikasi jaringan. Dalam praktiknya jaringan ini menggunakan beberapa protokol yang bekerja, contohnya HTTP yang mengatur interaksi antara web browser dan klien, TCP untuk mengatur percakapan individu dan memberikan jaminan pengiriman, dan IP menyampaikan pesan secara global gitu, dan Ethernet mengirim pesan antar perangkat jaringan yang lokal yang sama. Konsep protokol switch muncul
karena kebutuhan akan kumpulan protokol saling berkaitan, melakukan fungsi komunikasi yang lengkap. Protokol suite terdiri dari protokol-protokol yang diorganisir dalam lapisan, di mana higher layers berkaitan dengan aplikasi layanan pengguna, sedangkan lower layers berkaitan dengan pemindahan data fisik gitu. Nah, beberapa protokol suite terkenal, contohnya ada Internet Protocol Suite yang paling digunakan, kayak OSI gitu, yang teman-teman itu, ISO dan I2 atau Ecotalk untuk Apple dan Novel Network, mungkin agak jadul juga gitu kan. Dan Neverink. Jadi protokol ini dengan adanya protokol suite ini bisa komunikasi data, komunikasi jaringan dapat berjalan secara terstruktur, handal dan efisien untuk mendukung berbagai pertukaran informasi di era digital. Kemudian ada bisa singkat, di mana ini membahas untuk layar fisik gitu. Fisik layer ini bertanggung jawab untuk membangun koneksi fisik jaringan, baik melalui kabel ataupun kabel. Komponen utamanya bisa meliputi hardware, media, dan konektor. Untuk encoding bisa mengubah bit data menjadi format yang dikenali perangkat, sedangkan signaling menentukan representasi bit 1 or 0 melalui media fisik. Bandwidth mengukur kapasitas transfer data dengan metrik seperti latensi, throughput, dan goodput. Latensi ini waktu tempuh data, throughput itu kecepatan transfer aktual, dan goodput ini data manfaat setelah dikurangi overhead. Ini ada media jaringan dari physical layer ya. Yang pertama ada kabel tembaga, ini sangat murah dan mudah dipasang. Ada jenisnya ada UTP atau unshielded twisted pair. Nah, jadi twisted pair tanpa pelindung gitu. Jadi tahan intervensi sebagai pilihan kabel. Ini contohnya kayak RJ45 gitu. Biasa dipakai. Kemudian ada STP, shielded twisted pair. Ini dilapisi pelindung logam gitu. Kemudian ada kabel koaksial. Di sini ada lapisan logam pelindung digunakan untuk kabel internet wireless dan keterbatasan penggunaan kabel tembaga ini contohnya ada atenuasi atau pelemahan sinyal dan interferensi. Kemudian ada satu lagi ada fiber optik. Di sini sangat mahal ya dan performanya tinggi. Fiber optik ini untuk apa namanya data dikirim menggunakan cahaya gitu, ya kaca, minim atenuasi dan kebal NI atau RFI. Dan cocok juga untuk jarak jauh dan bandwidth yang tinggi. Nah, adapun mitigasi dalam masalah tembaga, salah satunya adalah batasi panjang kabel ya. Terus gunakan pelindung logam, STP atau grounding. Kemudian pilihan kabel UTP untuk meminimal crosstalk. Nah, fiber optik juga unggul dalam jarak dan kecepatan, tetapi tembaga tetap dominan karena biaya dan kemudahan instalasi. Kemudian ada pada sisi 5, ini menjelaskan perencanaan pengalamatan jaringan atau IP addressing. Jadi yang pertama ada IP versi 4. IP versi 4 ini ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA. Ini sistem pengalamatan bisa terbagi dua jenis, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, IP versi 4 sendiri terdiri dari 32 bit dengan 4 segmen. Kemudian ada IP versi 6 ini ada panjangnya 128 bit. Jadi untuk IP versi 4 ini menggunakan sistem bilangan biner dan desimal. Jadi IP versi 4 tuh memiliki range dari 0.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Seperti itu. Dan range hostnya juga sama. Berdasarkan ada RFC juga dari RFC 3330 memiliki experimental address, jadi tidak bisa dipakai untuk eksperimental seperti multicast address dari 240.0.0.0 sampai 255.255.255.254. Seperti ini ada multicast address juga tidak bisa dipakai oleh perangkat jaringan atau perangkat komputer gitu. Jadi IP address juga memiliki struktur ya. Ada 3 jenis kelas berdasarkan subnet. Yang pertama ada kelas A, IP range-nya itu berdasarkan subnet mask-nya 255.0.0.0 atau /16. Ini ada kelas B. Di sini uh, range IP-nya dari semua IP dari dengan subnet mask-nya 255.255.0.0 atau ini /8, ini /16, dan kelas C ini /24 gitu. Dan itu 255.255.255.0 gitu.
Untuk perhitungannya, penghitungan pengamatan jaringan bisa pakai LogicN ya, ataupun traffic length. Nah, logika N ini salah satu dari tiga opsi dasar ya dari operator logika. Ada AND, OR, dan NOT gitu. Misalnya N. Logika ini digunakan untuk addressing, nah, dengan cara meng-AND-kan IP address dengan subnet mask. Contoh, satu n satu sama satu n nol nol, satu n satu nol, nol n nol nol. Jadi N itu jika kedua nilai bernilai true atau satu gitu. Nah, kemudian ada jenis-jenis ini ya, alamat network, host, atau broadcast. Gimana sih cara lihatnya gitu. Nah, sini ada network address ya. Nah, network contohnya misal kita lihat tipe address di jaringan 192.168.10.0. Kita cek network address-nya, broadcast address-nya, alamat host-nya. Nah, untuk alamat network address-nya bisa dicek dari bit 0 gitu. Semua host bit 0. Jadi 192.168.10. Ini network address. Kemudian untuk broadcast address biasanya di paling ujung 192.168.10.255. 10.255. Dan alamat hostnya itu rank antara network dan broadcast. Jadi 192.168, 10.1 sampai 254. Itu. Nah, untuk tipe IPv4 sendiri ada beberapa jenis ya, ada beberapa jenis. Salah satunya ada private address. Nah, di sini tidak dapat private address ini tidak bisa digunakan di jaringan internet ya, karena keterbatasannya juga. Nah, jadi hanya digunakan di internal network. Di sini untuk bisa di akses ke publik, IP private ini harus ditranslasikan menggunakan network address translation atau NAT gitu ke IP publik biar bisa digunakan ke jaringan internet. Ini juga didefinisikan di RFC 1918. Adapun tiga blok private address ya. Yang pertama ada 10.0.0.0/8. Arraynya dari 10.000 sampai 10.255.255.255. Kemudian ada rank dari 172.16.00/12 atau 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Dan ada juga yang ketiga 19.98.00/16. Ranknya 119.68.00 sampai 19.68.255.255. Nah, di sini juga ada special address ya. Yang pertama ada IP loopback atau localhost biasanya gitu. Dari ranknya 127.001 sampai 127.255.255.255. Sini juga ada default root, di mana kalau jika tidak didefinisikan root, biasanya router itu akan mengirim paket ke 0000 ke 0.255.255. Jadi paket akan bubar. Kemudian ada link lokal. Di sini ini digunakan di Microsoft ya. Ada 169.254.00. Biasanya belum di setup IP. Jika dicek di laptop Windows itu akan 169.254.00. Sini ada testnet address ya, dari ranknya itu dari 192.020 sampai 192.02255. Nah, ada juga jenis classful addressing. Nah, classful addressing ini menyebabkan banyak alamat yang tidak terpakai gitu dan mengakibatkan keterbatasan kesediaan IPv4. Nah, jadi ada juga diperkenalkanlah CIDR atau class untuk domain routing untuk mengalokasikan IPv4 untuk pengganti kelas A, B, C gitu. Jadi bisa variatif juga. Jadi tidak terpatok slash jadi 24 slash 16 slash 8 gitu. Tidak terpatok itu. Nah, jadi ada dua jenis penerapan IP address. Yang pertama ada static address, diterapin langsung ke perangkat, ke printer, server, atau router, atau ke jaringan lainnya. Kemudian ada dynamic address. Di sini IP dialokasikan oleh Dynamic Host Control Protocol atau DHCP. Dan DHCP ini menyediakan IP address subnet sampai default gateway dan lainnya juga. Dan pembahasan subnetting juga gitu. Ada dua jenis subnetting gitu untuk perhitungannya. Yang pertama ada pembentukan subnetting. Nah, jadi bisa pembentukan subnetting ini ada dua hal, jumlah jaringan dan jumlah host. Berikut langkah-langkahnya. Satu, menentukan jumlah jaringan. Kedua, menghitung jumlah bit yang diwakili dikali berdasarkan rumus 2 lebih dari jumlah subnet.
jumlah bit host ID baru adalah host ID lama dikurangi jumlah bit nomor 2. Kemudian isi subnet ID dengan satu dan gunakan dengan net ID lama. Nah, untuk langkah-langkah membentuk subnetting berdasarkan jumlah host bisa seperti menentukan jumlah host yang dibutuhkan dan menghitung jumlah bit 0 yang diwakili oleh J berdasarkan rumus 2 pekerja dikurangi 2 lebih besar atau sama dengan jumlah host per subnet. Dan jumlah bit host ID baru, jumlah bit pada nomor 2, kemudian subnet ID baru adalah jumlah subnet ID lama dengan jumlah bit 1. Kemudian pada sesi ini membahas konfigurasi switch pada jaringan. Nah, ini di PPT itu ada pembahasan jaringan komputer, kembali lagi itu kumpulan perangkat yang terhubung untuk berbagai sumber daya, dapat aplikasi komputasi atau perangkat. Ini ada pembahasan Ethernet. Ethernet ini protokol jaringan pada layer data link dalam model referensiasi yang umum digunakan dalam LAN. Ethernet bekerja melalui kabel seperti UTP. Kemudian di sini ada perbandingan antara switch dan hub. Switch ini mengirimi data hanya ke port tujuan berdasarkan MAC address atau unique cache dan mendukung fitur canggih seperti VLAN, port security, dan SNMP atau ya pada manager switch ya, itu extend lagi. Sedangkan hub ini tidak mengirim ke spesifik port ya, dia jadi banyak ininya ya, buat apa namanya collision domainnya. Jadi di sini ada mengirimkan data ke semua port ya, broadcast dia, kemudian tidak mengenali MAC address dan tidak mendukung auto negotiation. Jadi kecepatannya tepat. Kemudian ada jenis-jenis switch ya, ada salah satunya unmanaged switch. Nah, dengan cirinya itu plug and play dan tidak terkonfigurasi dan cocok untuk jaringan kecil dan kebutuhan sederhana. Kemudian ada manager switch. Di sini bisa dikontrol dan dikonfigurasi via web interface atau SNMP. Jadi untuk manajemen port memory ataupun ini di sini ada tiga aplikasi, yang satu Unicast, di mana Unicast ini satu pengirim ke satu penerima gitu, seperti transfer file atau komputer. Kemudian ada multicast, di mana satu pengirim bisa ke beberapa penerima gitu, seperti streaming video ke grup. Dan ada juga broadcast, di mana satu pengirim ke semua penerima dalam satu jaringan. Contohnya IRP request biasanya dilakukan oleh switch. Kemudian ada pemasangan pengujian switch. Nah, ini untuk pemasangan switch ini sangat sederhana. Saya sambungkan kabel straight, menggunakan kabel straight dari switch ke komputer, kemudian set IP statik dan subnet mask, dan pengujiannya bisa buka command prompt dan perintah ping dari komputer. Jika diterima berarti switch terhubung, dan jika enggak, periksa kabelnya atau IP atau konfigurasi switch. Nah, untuk faktor pemilihan perangkat jaringan ini perlu pertimbangan gitu dalam pemilihannya, dari harga, kecepatan, dan tipe port atau interface, ataupun kemampuan ekspansi dan konfigurasi, serta fitur dan servis yang terdapat pada perangkat jaringan. Mungkin sekian saja presentasi yang bisa saya bahas dalam materi resume sistem jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.